Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat budaya, mongodula amongo tato, mongotilo, mongotiamo. Apa kabar Anda di malam ini? Insya Allah kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan alhamdulillah malam ini kita diberikan kesempatan lagi bertemu di obrolan budaya. Dan untuk saat ini dari RRI Gorontalo kami hadir dari studio RRI Net RRI Gorontalo. Untuk sahabat budaya dan juga mongodula amongo tato mongotilo mongotiamo, kami menghadirkan topik mengenal prosesi mongakika atau akika di Gorontalo. Dan sahabat budaya, mongakika itu adalah istilah yang digunakan merujuk pada pelaksanaan akika. Akika ini satu upacara yang melibatkan penyembelihan hewan, dalam hal ini kambing ya. Pada hari ke-7 setelah kelahiran seorang anak, ini sebagai ungkapan rasa syukur atas anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kelahiran anak. Selama proses akikah ini juga sahabat budaya diberikan nama kepada anak atau istilahnya tasmiyah, dan dilakukan pemotongan rambut anak atau mohundingo. Seperti apa prosesi mongakika di Gorontalo akan kita bahas bersama narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio RRI Net RRI Gorontalo. Dan kami menyapa dua narasumber yang saat ini sudah hadir. Yang pertama ini Bapak Dr. Andus Haji Karim T. Laya, beliau selaku Bate Lohulondalo. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Walolo habari Pak Haji? Piyahu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabarnya ati Pak Haji atau Tibate Lohulondalo pio-piohu, artinya baik-baik. Dan berikutnya ada narasumber Ibu Haja Nurmin Mertosono selaku pemerhati budaya. Assalamualaikum Ibu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kabar baik juga ya. Baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah kedua narasumber kami kabarnya baik. Dan sahabat budaya mongodula amongo tato mongotilo mongotiamo, sebelum kita akan lebih mendalam lagi mengenal prosesi adat mongakika di Gorontalo seperti apa, kita ikuti dulu tayangan VT berikut ini.
dimanapun Anda berada, untuk malam ini kita lanjutkan saja ya obrolan budaya bagaimana proses mengakikah anak di Gorontalo. Tapi kami menyampaikan dulu, Anda boleh menyaksikan kami di program 4 ya, Senusantara dan juga RRI Net dan RRI Digital. Nah, kita langsung saja menanyakan ke Pak Bate atau Tibate Lohulundalo, apa yang membedakan prosesi mongakika atau akika di Gorontalo dengan daerah lain? Apakah ada DP beda, Pak Haji? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan sekilas tentang masalah akikah. Jadi sebelum saya sampai pada akikah, saya sampaikan dulu bahwa dasar Lut Islam itu Mohundingo, hukumnya sunnah untuk laki-laki maupun perempuan. Iya. Kemudian pada hari ke-7 itu dianjurkan disembelih kambing atau akikah. Kemudian menurut Rasulullah, tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih untuk hari ke-7, kemudian dicukur dan diberi nama atau dengan bahasa Gorontalo Undelio. Undelio. Ya. Saya. Kemudian untuk akikah ini, menurut Rasulullah itu 2 ekor kambing. Kalau perempuan 1 ekor kambing. Saya. Kemudian apa bedanya akikah di Gorontalo dengan daerah lain? Sesungguhnya kalau kita merujuk pada petunjuk Rasulullah sama. Hanya saja dibedakan oleh tatanan adat masing-masing daerah. Itu yang membedakan akikah. Kalau di Gorontalo, akikah yang akan disembelih itu seekor kambing atau 2 ekor kambing itu pertama dimandikan dulu, dibersihkan dari kotoran, kemudian disiapkan selembar kain putih, lalu siapkan pula minyak yang harum untuk digosokkan pada badan kambing itu, kemudian akan diadakan penyembelihan. Jadi itu pelaksanaan di Gorontalo. Iya. Ya. Jadi itu tadi ada minyak wangi yang digosokkan di badan hewan itu, tujuannya apa sih, Pak Bate? Ya, kalau maksud daripada minyak yang harum digosokkan pada kambing itu terkait dengan anak yang akan digunting rambut itu, supaya dia akan menyebarkan keharuman, kesejukan, dan kenyamanan. Itu hakikatnya. Iya, baik. Ini Bate, di prosesi Mohundingo ini atau akikah ini ada dikenal dengan istilah Tinilo Hundingo. Itu Tinilo Hundingo itu apa sih sebenarnya? Ya, memang kalau di Gorontalo ini biasanya didahului dengan Tinilo. Jadi biasanya pada saat persiapan pelaksanaan gunting rambut itu 2 hari atau 3 hari sebelum sudah ada Tinilo di rumah yang bersangkutan. Tinilo itu merupakan sanjungan kepada anak yang akan digunting rambut, huntingan dia. Jadi akan disanjung, didoakan oleh para pelaksana itu, mudah-mudahan anak ini akan dapat mengikuti jejak para leluhurnya. Ya. Jadi itu hakikatnya sih. Berupa apa itu? Sajak-sajak yang dinyanyikan atau syair-syair yang dinyanyikan atau seperti apa itu, Bate? Syairnya itu nyerangkaian kata-kata yang berurutan. Hari itu menyebut nama leluhurnya, kemudian nama orang-orang yang memiliki kelebihan dari segi ibadahnya, sehingga anak ini akan menjadi ahli ibadah. Masya Allah, ya. Baik. Ya, kalau
bicara soal hakikat Mohundingo ini dalam tata upacara adat di Gorontalo, apa hakikatnya, Bate? Ya, kalau hakikat daripada Mohundingo ini sebenarnya ada 3. Ya. Yang pertama, Mohundingo merupakan kewajiban orang tua. Jadi itu Hundingo. Wajib bagi orang tua untuk melaksanakan gunting rambut bagi anaknya. Kemudian yang kedua, menurut adat Mohundingo itu mengandung unsur pendidikan. Dalam arti bahwa setiap insan itu akan dapat menata rambutnya, sehingga dengan demikian diadakan pencukuran. Jadi ulu helio, dicukur rambutnya, akan tumbuh rambut yang baru. Iya. Ya. Kemudian yang ketiga, Mohundingo mengandung harapan yang terkandung dalam asrakah, tembang asrakah. Jadi permintaan panjang umur, kemudian menyebarkan kesejukan dan kenyamanan, seperti harumnya bulowe, kan situ kan ada bulowe atau upik. Saya. Ya. Kemudian dia akan bisa menonjolkan budi pekerti yang baik, melaksanakan syariat agama Islam seperti Bontowadio ala wahidih, itu merupakan satu pengukuhan bagi anak itu untuk bisa menjalankan amanah yang akan disampaikan pada saat menjalankan gunting rambut itu. Iya, jadi tidak boleh ganti-ganti nama kalau sudah bagunting rambut ini. Karena orang bilang itu nama yang mama ada kasih sebagai unde, tidak boleh mau ganti-ganti, itu nama Muhammad. Begitu Bate? Ya, memang kalau unde itu dia berdasar pada hari kelahiran. Masya Ya. Allah. Saya berikan contoh. Kalau dia dilahirkan pada hari Ahad, itu merujuk pada Nabi Musa. Oh begitu. Ya. Ya. Kalau dia hari Senin, itu merujuk pada Nabi Ibrahim. Ibrahim, ya. Ya. Hari Selasa pada Nabi Yunus. Kemudian kalau dia lahir pada hari Rabu, itu Nabi Nuh. Hari Jumat, hari Kamis itu Fatimah, Dewi Fatimah. Kemudian kalau hari Jumat, itu Nabi Muhammad. Kalau hari Sabtu itu Adam. Jadi itu, tapi kalau biasa unde itu disampaikan setelah anak itu lahir, setelah diadakan azan dan qamat, kemudian langsung diberi nama. Ya, kalau petunjuk dari Rasulullah pada saat dia akan diakikah, itu dicukur rambutnya baru diberi nama. Diberi nama. Karena kenapa demikian? Memang tidak ada perbedaan. Karena adat kita kan adat hula-hula atau sarah-hula atau Quran. Jadi beda-beda tipis. Ya. Iya, tapi pada dasarnya nama itu adalah doa loh ya sahabat budaya dan juga mengodula mengutata mengutilo mengutiamo. Jadi kalau mau kasih nama ya mungkin nama yang baik lah, seperti tadi kalau lahir di hari Ahad Nabi Ibrahim begitu ya. Ya, baik sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, untuk malam ini juga kami masih punya satu narasumber yang nantinya akan menjelaskan tentang tema kita di malam ini, Mohundingo atau Akika di Gorontalo. Ibu Haja Nurmin Mertosono. Beliau ini sebagai pemerhati budaya. Ibu Haja, apakah ada perbedaan prosesi mengakikah zaman dulu dengan sekarang ini? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, masyarakat Gorontalo yang kami cintai, berbicara tentang perbedaan antara pelaksanaan mengakiki atau akikah dari zaman dulu hingga saat ini, seperti apa yang disampaikan oleh Bati tadi, bahwa akikah dan Hundingo ini berdasarkan sunnah Rasul. Iya. Kemudian jika melihat dari pelaksanaan zaman dulu dan sekarang, memang ada perbedaannya sedikit. Pada pelaksanaannya tetap, tapi ada perbedaan. Contohnya, akikah dan Mohundingo itu satu paket. Dulu, Iya. setelah akikah dalam 7 hari kelahiran, langsung dilaksanakan Mohundingo atau gunting rambut. Iya. Pada sekarang ini tidak seperti itu lagi. Ada sebagian masyarakat yang sudah melaksanakannya akikah dulu. Akikahnya kambing yang telah dipotong-potong diantar-antar dulu ke masyarakat sekitar.
belum melaksanakan mohuntingo atau gunting rambut. Nanti setelah ada kesempatan, ada kelebihan rezeki, barulah dilaksanakan gunting rambut, entah itu 3 bulan sesudahnya atau 6 bulan sesudahnya, sesuai kemampuan dari orang tua. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua, dalam perlengkapan yang kita lihat dulu itu lebih banyak perlengkapan tradisional. Contohnya tohe tutu, atau lampu damar istilahnya. Tohe tutu itu lampu damar. Dulu itu pakai itu, tohe tutu itu hanya terdiri dari kapas yang diberikan minyak kelapa dan dipasang seperti lilin kalau nggak salah. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Sekarang sudah menggunakan lilin. Ada juga lampu botol mungkin ya. Sudah itu. Jadi inilah perbedaan yang dulu dan sekarang. Tentang lain-lainnya itu sama. Ada hulango, ada tihatibi, ada keluarga kedua belah pihak. Sama. Hanya itu saja yang menonjol jika kita lihat dalam pelaksanaan prosesi dulu dan sekarang. Itu saja. Iya. Baru ini DP adat mohuntingo ini di Gorontalo, apa DP nama? Apakah ini sebagai penanda bahwa memeluk agama Islam atau kita orang ini Islam begitu? Iya. Jelas kalau dia lahir dari ibu dan bapak yang Islam, jelas anak ini sudah membawa agama Islam. Benar. Nah, karena dia sudah agama Islam dan ini adalah sunnah Rasul, maka wajiblah kita laksanakan mohuntingo akikah ini. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Haja Nurmin Mertosono dan Titatu. Nanti insya Allah juga akan kembali lagi dengan pembahasan-pembahasan berikutnya, masih dengan topik mohuntingo prosesi akikah di Gorontalo. Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya. Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu. Teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat. Suara indah, ramah penuh cinta, damai
kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir di dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih sahabat budaya, Mongodula Amongutato, Mongotilo Mongotiamo yang masih terus bersama kami di obrolan budaya malam ini. Dan hati-hati tatu semua lanjut mau tanya-tanya tentang pengenalan proses adat Mongakika di Gorontalo. Tita tuh mau bertanya ulang pati bate ini bate ya. Boleh maaf uti pohintu walau mau bertanya akan ini lebih lebih mendalam lagi ini Pak Haji. Kalau DP perlengkapan adat yang digunakan atau yang diperlukan dalam prosesi adat Mongakika itu apa-apa Pak Haji? Yang pertama bahwa dalam prosesi akikah, Iya. itu yang disiapkan itu adalah selembar kain putih, kemudian minyak yang harum, kemudian yang akan melaksanakan akikah itu yang dipercayakan oleh keluarga untuk menyembelih akikah itu dia harus yang beragama Islam, Iya. kemudian tahu tentang tata cara potong hewan, ucapan bismillah dengan salawat kepada Rasul, kemudian orangnya itu termasuk orang yang bisa dipercaya, jujur, dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang akan dipercayakan untuk menyembelih akikah. Ya. Iya, baru DP adat-adat ini seperti apa saja yang diperlukan? Ya, kalau akikah sebagaimana saya katakan tadi, bahwa persiapannya sudah seperti saya jelaskan di atas. Kemudian untuk seterusnya akikah yang telah dilaksanakan penyembelihan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Nurmin tadi, dibagi-bagikan kepada keluarga Handetolan yang ada di sekitar tempat itu. Itu itu hakikat daripada akikah. Iya. Fungsi dari kain putih tadi yang Tibati ada bilang itu apa, Bate? Ya, kalau pada prinsipnya kalau kita bicara kain putih itu kan kesucian. Jadi suci. Suci perbuatan, suci perkataan, semua suci. Diharapkan anak itu akan menjadi anak yang bersih, suci, dan selalu
taat kepada perintah dan larangan Allah. Nah, itu. Iya. Dan untuk DP hewan yang akan disembelih ini yang bagaimana DP syarat? Ya, kalau hewan yang akan disembelih itu yang sudah memiliki tanduk, ya itu syaratnya itu. Iya. Atau ma'tunge. Ma'tunge berarti usianya ma'upa, artinya sudah genggam itu. Oh, itu. saya. Ya, jadi itu akikah. Oh, sehat ya. Sehat, tidak cacat, tidak buta. Iya. Ya. Kalau ada luka sadiki juga tidak bisa. Tidak boleh. Berarti jadi, memang yang harus kinclong ya, harus glowing ini DP kambing. Yang prima. Iya, baik. Pak Haji, ini kalau upacara adat mongakika itu kan dilakukan di hari saat bayi berusia 7 atau sampai 40 hari. Bagaimana jika orang tua dari anak ini belum memiliki rezeki, Pak Haji, untuk menyelenggarakan prosesi mongakika itu apakah bisa ditunda? Ya, tadi itu sudah dijelaskan Ibu Nurmin. Jadi memang akikah atau gunting rambut itu merupakan kewajiban. Wajib bagi orang tua untuk melaksanakan itu. Kalau memang orang tua belum ada kemampuan pada hari yang telah ditentukan itu barangkali bisa ada kebijakan untuk bisa ditunda sampai orang tua itu mendapatkan rezeki untuk melaksanakan acara itu. Kemudian yang kedua, kalau memang juga tidak sampai apa yang diharapkan oleh masyarakat umum, itu barangkali bisa disederhanakan sesuai kemampuan yang berhajat. Berarti yang kasih duluan ini harus potong kambing itu ya? Ya, itu wajib. Iya, itu yang wajib. Sunnah itu sunnah. Iya. Ya. Tapi juga Pak Haji, ada yang belum punya rezeki, hanya mampu 1 kambing. Ini khusus untuk laki-laki yang tadi tipe Abate ada bilang kasana laki-laki 2, perempuan 1. Nah, ini kebetulan belum ada rezeki, tapi didahulukan 1 dulu. Baru setelah orang ada rezeki, baru itu 1 lagi. Ini boleh tidak seperti itu, Pak Haji? Sebenarnya kalau dalam ketentuan ajaran Rasul itu 2, laki-laki 1 perempuan. Tapi kalau dalam agama itu kan ada keringanan, kemudahan yang ya. diberikan ya. Bahkan orang yang tidak mampu itu tidak mampu untuk memberikan kepada siapa-siapa, dia akan wajib menerima pemberian dari orang lain. Jadi itu di Islam itu begitu. Ya, jadi benar. Ya ada keringanan. Ya. Iya, bate kadang-kadang olo ini ada dapat dengar mau ngakiki, baru juga tadi tiba-tiba bilang mau ngakika. Sebenarnya itu apa sih yang perbedaan antara mau ngakiki dan mau ngakika? Itu sama, artinya begini. Tergantung pada bahasa daerah masing-masing. Itu kalau akikah itu bahasa umum. Ya, kalau akiki itu Gorontalo itu. Oh, Gorontalo lo akika akiki ya? Akiki, mengakiki. Ya, Gorontalo itu mengakiki. Ya. Iya. Jadi tadi olo tipe haji atau tiba telo Gorontalo ada sempat menyampaikan buah kelapa yang memang harus ada dalam acara mengakika ini. Di tayangan Viti tadi juga ada Bate ya, Ibu Hajaya yang sudah kita lihat sama-sama. Itu sebenarnya filosofi dari buah kelapa apa? Ya. Kalau buah kelapa itu harus ya? Ya, itu akan dijadikan tempat untuk rambut yang setelah dikeluarkan dari anak itu akan dimasukkan dalam kelapa muda itu. Kemudian kelapa muda ini belum ada dagingnya. Dia nunggu kolokobu. Oh iya. DP nama lo buah kelapa itu masih kolokobu. Kolokobu itu berarti belum ada dagingnya. Belum ada DP daging di dalam ya. Kemudian modelnya segitiga, lubangnya segitiga. Ya. Setelah diadakan gunting rambut, yang pertama kan digunting dari ubun-ubun dulu. Kemudian yang kedua di samping kuping sebelah kanan, yang ketiga kiri, baru dimasukkan pada kelapa itu. Kemudian kenapa sampai kelapa muda yang dicarikan? Karena anak itu kan masih polos. Suci seperti kelapa itu pasti kolokobu, belum ada apa-apanya. Oh, DP ibarat itu ya, Pak Haji ya. Hakikatnya itu. Jadi itu yang dijadikan kelapa itu untuk dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan rambut yang digunting oleh
imam atau syara Iya. yang dipercayakan. Iya, tempat untuk menyimpan rambut. Ya. Ada DP nama sendiri itu kalau di Gorontalo? Ya, Itu kelapa itu? Tidak ada ya? Itu apa dulu? Kelapa muda itu. Iya. Walaupun tanggulio. Tanggulio Poluangalio. Poluangalio. Huo mahun tinggal itu. Saya. Dia Oh, masih baik, makan ya. rambut. Kelapa. Wow, buti kelapa muda masih kolokobu ini itu diibaratkan seperti apa yang saya jelaskan tadi. Yang kolokobu belum ada dagingnya. Sama dengan balita itu masih polos. Berlahir. Ya, gitu masih polos, belum ada apa-apanya, masih suci. Ya. Ya. Baik, sahabat budaya, mongodula mongutato, mongotilo mongotiamo. Jangan lupa juga mendengarkan kami di Pro 4 ataupun di RRI Net ya untuk obrolan budaya ini, dan bisa mendengarkan kami juga di RRI Digital. Baik, kita ke Ibu Haja Nurmin Mertosono dulu sebagai pemerhati budaya. Ini kita mau bicara soal ini nih Ibu. Kita akan bicara soal atribut yang digunakan ya. Atribut apa yang digunakan dalam prosesi mongakika ini? Kalau atribut itu sudah dijelaskan oleh Pak Bate saja. Pak Bate tadi hanya ada kain putih dan hanya ada gunting, ada cermin. Nah, kalau dia sudah mau huntingo itu sudah beda lagi. Oh, beda ya lagi, atribut sudah. mongakika dengan humo huntingo. Iya, kalau mau ngakika itu dia belum pakai apa-apa, ini sang anak. Hanya diwajibkan menyediakan kain untuk pelaksanaan pemotongan kambing. Terus ada, kalau sudah menggunting rambut tadi dijelaskan, ada kenapa itu ada kelapa muda yang belum berisi. Saya bisa tambahkan sedikit Bate, bahwa kenapa dia kelapa, karena kelapa ini umurnya panjang. Kemudian dia lurus. Tidak ada kelapa yang bercabang, lurus. Itulah permohonan keluarga kepada sang bayi ini biar agar bisa dia berjalan bisa di jalan yang hidup lurus, umur panjang, dia suci, pikirannya lurus, ya seperti itu. Barangkali itu yang mongakiki ini, karena mongakiki ini adalah sunnah, jadi wajib kita laksanakan. Apalagi di adat istiadat kita Gorontalo itu telah diseminarkan bahwa kita Gorontalo ini sejak dari kelahiran sampai ke liang lahat sudah ada aturan adat istiadat yang mengatur itu. Sehingga mengakiki ini atau akikah ini adalah sunnah yang wajib kita laksanakan. Iya. Kalau Ibu sendiri sebagai pemerhati budaya melihat semakin kesini semakin ada juga perubahan-perubahan zaman yang jangan sampai ini yang DP nama mongakiki atau mongakika atau mohundingo ini akan hilang. Jangan sampai seperti itu, dan sebenarnya ini tantangan Ibu ya. Tantangan. Nah, dalam melestarikan prosesi mongakika di era modernisasi seperti ini bagaimana? Untuk melestarikannya, kalau kami pemangku adat itu sudah sering kami sampaikan, baik dia dari segi pakaian, dari segi perlengkapan, dari segi pelaksanaan itu kita sudah laksanakan. Namun para generasi muda ini yang apalagi calon-calon ibu yang akan melahirkan, calon ibu bapak yang akan melahirkan mungkin perlu ilmu ini. Oleh karenanya perlu pelestarian budaya ini. Nah, ucapan terima kasih yang sangat mendalam dan apresiasi yang sangat mendalam kepada RRI yang masih menuangkan waktu ini untuk sosialisasi tentang budaya adat istiadat Gorontalo. Iya, Masya Allah. Iya, jadi kalau Ibu melihat sendiri selain RRI ini, apakah ada pembinaan atau juga ada pelaksanaan sosialisasi dari Dewan Adat sendiri atau dari pemerhati budaya sendiri, seperti apa Ibu? Iya, barangkali kalau pembinaan ini nanti ketika ada hajatan barulah kita laksanakan pembinaan, harusnya bagaimana yang dibuat, harusnya apa yang disiapkan, itu yang
laksanakan. Namun sosialisasi secara utuhnya ini karena ini memerlukan perencanaan, pembiayaan, sehingga bagi kami pemerhati budaya dan lembaga adat itu mungkin masih agak kurang tentang pelaksanaan sosialisasinya. Insya Allah ke depan dengan sosialisasi melalui RRI ini, maka akan ada pemerhati budaya sekaligus pelaku adat itu akan melaksanakan sosialisasi untuk pelestarian ini yang mengharapkan dukungan dari segala pihak, yakni pemerintah, bagian RRI dan lain-lain. Saya kira itu yang perlu dilaksanakan. Ibu Nurmin sendiri sebagai pemerhati budaya melihat apakah ada regenerasi yang sudah memahami atau mengerti tentang proses amo ngakika atau juga menghuntingo ini? Sebagian ada yang sudah mengerti dan sudah melaksanakan dan masih tetap melaksanakan kegiatan ini. Namun sebagian mungkin yang tinggal di kota-kota besar mungkin nanti setelah ada hajatan baru apa yang mau dibuat itu mungkin. Oleh karenanya saya lebih mengharapkan kepada RRI dan kepada masyarakat semuanya untuk kita laksanakan pelestarian adat istiadat, karena kita sudah diatur melalui seminar adat, baik itu dari kelahiran sampai ke liang lahan. Ya. Kematian begitu ya namanya. Iya. Baik, dan sebenarnya kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang, so kapan lagi? Pola Moriki ini ada sehat-sehat, umur panjang dari Tibate atau pemerhati budaya Ibu Haja Nurmin Mertosono ya. Dan sahabat budaya mengodula mengutato mengutilo mengutiamo, tetaplah bersama kami di obrolan budaya. Malam ini Watiati Tatu mau break dulu. Nanti insya Allah Poli setelah yang satu ini kita lanjutkan kembali. Saya sudah mau pulang ke rumah. I want to come home. Apa DP bahasa Gorontalo saya mau pulang? Tunggu. Ana lagi baca di terjemahan lo bahasa Inggris. Jawab dulu Ana pertanyaan, Pak. Oh ya, baganggu sekali. Apa? Watia somonao. Watia somonao, bukan begitu, Abah. Baru apa? Watia mamu Hindu. Oh, oke. Bahasa Inggris memang penting, tapi ente juga harus belajar bahasa daerah biar tidak terlupakan. Ente mau torampe bahasa daerah hilang? Tidak maulah. Karena orang sendiri saja tidak tahu torampe bahasa daerah. Wow. Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu? Gempi. Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya itu siapa? Blackpink lah. Ya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa? Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh. Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa? Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin. Indonesia kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Terima kasih Odu Olo masih bersama kami di malam ini untuk RRI Gorontalo yang menghadirkan mengenal proses adat mongakika maupun mohundingo atau juga mongakiki ya. Ya, mongakiki itu DP bahasa Gorontalo dari akika seperti tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber kami. Dan kami masih akan tanya dulu, ada sebenarnya ini yang sepertinya ada yang tak lewat ini saya mau suka tanya Bate. Kan di situ juga bukan hanya DP Kalapa Muda saja itu yang ada di Baki yang Tataru itu. Biasanya di Baki itu Tataru, tapi saya pernah lihat di situ ada DP Kalong, di situ ada DP Cermin. Tadi gunting juga sudah disampaikan. Atau mungkin masih ada lagi perlengkapan lain selain kalong dan juga cermin. Nah, kalau untuk cermin ini apa DP makna, DP tujuan kenapa ditaruh itu cermin di situ, kaca cermin dan kalong. Tadi loh. Iya. Terima kasih. Ya. Jadi kalau tadi kita menyinggung masalah akikah, ya, sudah cukup dijelaskan tadi. Kemudian kalau dia melangkah pada pelaksanaan gunting rambut, ya, jadi di situ ada 10 benda budaya. 10 benda budaya mau yang terdapat dalam pelaksanaan gunting rambut. Saya. Yang pertama kelapa muda, yang sudah dijelaskan tadi. Oleh teman kami juga Ibu Nurbin, yaitu kelapa yang masih muda, nunggu kolokobu yang belum ada daging di dalamnya. Kemudian yang kedua itu ada bulowe atau upik pinang bulowe. Kalau bulowe itu bermakna prinsip kehidupan manusia, menyebarkan keharuman dan kebaikan dan serta kesejukan, itu bulowe. Jadi bisa menyebarkan keharuman. Kemudian kalau yang berikut itu ada sisir, kemudian ada cermin, itu bermakna penataan diri pribadi. Penataan diri pribadi. Kemudian gunting adalah menggunting rambut, dan kalung emas atau mutiara itu bermakna suatu rangkaian keterkaitan dengan kekerabatan. Itu makna kalung itu. Ada keterkaitan kekerabatan. Kemudian kalau yang keempat itu ada toyopo. Toyopo itu merupakan makanan yang diisi dalam bilingo atau jalinan janur kuning. Janur kuning. Daun kelapa muda yang berisi nasi kuning. Kemudian ada ayam gorengnya, ada pisang, ada kue-kue basah seperti apancoy, nasi bilinti dan sebagainya. Itu merupakan bermakna limpahan rezeki yang diberikan secara ikhlas kepada yang datang, dipercayakan sebagai pelaksana yang hadir. Kemudian yang kelima ada polutube, itu sebagai sarana penghubung. Polutube sebagai sarana penghubung. Dan dia mengandung 4 unsur. Yang pertama tanah atau huta, kemudian air, taluhu, kemudian angin, dupoto, dan yang keempat itu api atau tulu. Itu merupakan pengantar doa. Ada 4 unsur di dalamnya. Sehingga dari kejadian itu dijadikan satu momen untuk masuk pada rangkaian adat budaya tentang gunting rambut. Kemudian yang keenam adalah hulande. Hulande itu bermakna kesejahteraan dan perlindungan kesehatan kejadian manusia. Kemudian yang ketujuh itu ada tehetutu atau lampu damar. Itu mengandung cahaya. Lampu damar itu memberikan cahaya, ditancapkan pada beras. Pato oleh pale itu tohe, tehetutu itu.
Tapi kalau sudah sekarang sudah diikut dengan mungkin karena perkembangan dengan modernisasi sekarang ini, jadi memang adat juga bisa menyesuaikan. Iya, tapi apakah ini tidak mengurangi makna dari penggantian yang dibutuhkan alat-alatnya macam itu tohe tutu, dorang so ganti lilin baru kalau tidak ada lilin dorang ganti lampu botol. Apakah ini tidak mengurangi maknanya atau tidak menyalahi maknanya, Bate? Sebenarnya dia tidak mengurangi, tetapi tetap diharapkan kepada yang berhajat usahakan sedapat mungkin untuk mendapatkan lampu yang telah dijadikan oleh para leluhur kita. Itu merupakan budaya kita, harus kita pertahankan dan kita lestarikan demi untuk generasi berikutnya. Jadi kalau kita sudah mengikuti perkembangan, mungkin karena sudah ambil yang gampang dan mudah, jadi saya kira anak-anak kita tidak akan bisa lagi menerima tentang kelestarian adat yang sebenarnya. Itu yang bagaimana. Ya. Kemudian yang berikut, teh tutu sudah, kemudian ada yang namanya ilonta. Ilonta itu ilonta. Ilonta itu dari daun-daun yang harum. Itu ilonta ya. Ilonta. Kemudian ada alawah hetilihi, itu campuran daripada alawah dengan kapur. Ya. Kemudian palai lulo, beras yang palai lulo lima warna. Itu makanan diberikan kepada penjaga rumah atau wawalo, namanya huntale wawalo. Jadi mesti tinggal pulau awal pada betul 5 macam, ya, wilawo, kemudian di tato, itu pokoknya. Ya. Gitu ya. Ya. Setelah itu dah salawat oleh para imam, kemudian seterusnya itu nanti akan tergantung kepada yang berhajat untuk memberikan ucapan terima kasih kepada pelaksana yang diundang untuk hajatan tersebut. Saya kira itu. Namun kalau misalnya yang mengadakan ini lebih sederhana lagi, yang penting ada beberapa itu yang sudah terpenuhi. Tapi yang lebih utamanya itu tadi ya Pak Bate ya, yang ada di baki itu kalapa. Kalapa, kemudian ada cermin, kalung, ada sisir, kalung, sisir. Ada lampunya, berasnya di situ tuh ditancapkan apa dulu itu lampu ini damar itu teh tutu. Jadi laki-laki dengan perempuan tetap harus sama seperti itu. Sama. Yang DP beda bawa kambing, DP jumlah kambing. Tapi itu pun kalau kambing itu kalau memang tidak mampu, ya laksanakan sesuai dengan kemampuan. Ya. Baik. Di Hulande itu saya ada tambahan sedikit. Boleh, silakan Ibu. Opa Bate, di Hulande itu ada satu baki, ada beras 3 liter. Lumay ngotupa. Kemudian ada telur 7 butir, ada pala 7 butir, ada cengkeh 7 butir, ada jeruk purut 7 butir. Semuanya ada di situ. Maknanya semua itu adalah rezeki untuk kita semuanya. Dan pala, cengkeh dengan jeruk itu biasanya kalau orang mau di beat ataupun di apa, menghilangkan bau badan. Nah, kepada bayi ini diharapkan akan menjadi sehat, tidak berbau badannya. Begitu. Itulah maknanya dari Hulande. Kemudian ada sedikit Opa Bate yang tertinggal, yakni talaa. Talaa itu koin-koin ya? Talaa itu uang dulu, mata uang dulu. Tetapi sekarang karena perkembangan zaman sudah susah mencari talaa, tetapi khususnya ada para hatibi yang masih menyimpan itu talaa. Tetapi pada umumnya sudah diganti dengan koin. Uang koin yang 1000, karena memang sudah sangat sulit mencari itu. Mungkin itulah perbedaan yang lebih khas dari dulu dan sekarang. Itu saja tambahan Opa Bate. Iya, baik, terima kasih. Dan ke Ibu Masiti, Ibu Haja, ini yang saya mau tanya ini Ibu. Kalau mau ngakikah itu yang pasti kewajiban kita untuk melestarikannya ya. Kenapa ini harus dilestarikan, Ibu? Kenapa harus dilestarikan? Kembali ke yang pertama, dasarnya. Dasar pelaksananya adalah sunnah. Nah, kalau sunnah wajib kita laksanakan. Apalagi adat kita sudah menentukan itu pelaksanaan. Jadi wajib kita lestarikan. Ya,
mungkin bahan-bahannya yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Seperti dulu kalau Mohuntingo itu belum ada foto-foto, belum ada tulisan ini dan lain-lain. Belum ada balon-balon, belum ada belum ada bunga-bunga. Ya. Sekarang sudah dipormoi, dikasih cantik dan kalau dulu dekornya itu, sudah didekorasi seperti itu ya. Kalau dulu tidak. Jadi tetapi dimohonkan oleh para leluhur dan para pelaku adat tidak menghilangkan nilai-nilai adat budaya itu sendiri. Benar. Itu saja. Terutama yang ada di Baki itu. Ya. Ya, baik. Upaya yang harus dilakukan supaya prosesi Mongakika di Gorontalo ini tetap terjaga, tetap terawat, atau tetap diketahui oleh regenerasi kita orang semua ini bagaimana, Ibu? Ya, jalan satu-satunya adalah mungkin kita melaksanakan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini salah satunya di RRI dan juga dari kami pemangku adat, lembaga adat yang mungkin jika ada pesta massal dan lain ada hajatan-hajatan, nah disitulah tempat kita melestarikannya. Gitu. Iya, baik. Sahabat budaya, Mongodula Amongo Tato, Mongotilo Mongotiamo, kita sudah di penghujung waktu malam ini. Namun sebelum kita akhiri, saya mau minta dulu closing statement dari kedua narasumber. Bate, apa yang perlu ditekankan, poin-poinnya yang harus kita orang tahu dari perbincangan kita malam ini? Toduolo Bate. Ya, jadi untuk terakhir ini, barangkali kita hampir lupa untuk menyampaikan ini. Pada saat baik sebelum diacarakan itu dibandingkan lebih dahulu, kemudian Bontualio alau hetilihi, saya alau hetilihi, ya Bontualio, kemudian Bontualio pemando atau buloo, jadi pada dahi leher, kemudian kedua ruasta lengan bagian atas, kedua telapak tangan, bagian bawah lutut, telapak kaki, lalu dirangkai dengan busana adat, pakai dengan busana adat. Kemudian kalau perempuan itu memakai bideo tampio, bideo tampio. Ya, kemudian bajunya itu macam baju galenggo atau olimomo yang dijahit ya bersambungan, terbelah di belakang. Kemudian ikat kepalanya itu baya lebaute. Ya. Kemudian kalau laki-laki itu celana panjang tilambio dan bokini tilambio. Perhiaskan kembang emas, ikat kepala payungo tilambio. Itu perlengkapan dari anak yang akan dilaksanakan gunting rambut. Iya, hampir dapat lupa itu. Iya, hampir dapat lupa, hampir terlewatkan itu. Iya, tapi juga saya hampir lupa mau batanya ini. Kalau yang dia mau bonto ini siapa-siapa, DP papa mama atau yang hadir di situ atau cuma ti desa saja? Silakan Ibu Nurmin. Iya, terima kasih. Ini pemberian bondo ini atau tanda tanda suci, tanda suci. Nah, mau tanda lihat. Ya, alawahetilihi itu dia terdiri dari kunyit dan kapur sehingga dia jadi merah. Namanya alawahetilihi. Nah, yang diberi bondo ini orang tuanya, anak itu dan keluarganya, neneknya kalau masih ada, kakeknya kalau masih yang terdekat ada, ya, tante-tantenya masih ada. Karena bondo itu pemberian doa. Bukan sekedar bondo. Jadi itu pemberian doa. Iya. Semoga umur panjang, semoga terhindar dari segala macam musibah dan lain sebagainya. Itu. Kemudian itu yang berikut tentang pakaian adat, Bate. Pakaian adat ini selalu kita mengingatkan tidak boleh lari dari 4 warna adat. Nah, warna-warna apa itu? Warna merah, warna kuning, warna ungu, dan warna hijau. Seperti yang ada di sini ya? Seperti yang ada di Pahangga ini. Iya, ini namanya ini Pahangga. Iya. Jadi itu yang selalu kita harapkan pada pakaian adat. Karena itu sudah ditentukan. Kalau kita pakaian hitam, kalau hitam itu pakaian, sebenarnya nanti kita bicarakan di sejarah pakaian ini. Cuma sudah tersinggung, itu pakaian lo pahlawani. Pahlawani itu yang balonggo, itu pahlawani namanya. Yang ada mereka yang pakai hitam, bukan kita pelaku adat. Kemudian kalau itu putih biru dengan hitam itu baya bulilo. Iya. Pakaian kedukaan. Jadi kita tidak dibenarkan dalam hajatan menggunakan
3 warna itu. Itu saja tentang pakaian adat. Iya. Tentang model-model yang sekarang sudah dimodernisasi dengan perkembangan zaman, itulah nanti akan kita bicarakan di pakaian adat. Karena kita saat ini hanya membicarakan tentang pelestarian tentang akikah atau mongakiki dan mohundingo. Itu saja. Jadi memang ada perbedaan antara mongakika dan mongakiki. Kalau mongakiki itu bahasa Gorontalo dari akikah ya. Jadi dari Ibu Nurmin sendiri juga saya ingin memintakan closing statement-nya sebagai pemerhati budaya. Tadolo. Terima kasih, saya sangat bangga, sangat apresiasi kepada RRI ini yang telah memberikan peluang, tetapi kalau boleh ditambah waktu-waktunya karena sangat banyak. Kalau berbicara adat istiadat sangat banyak yang kita ingin sosialisasikan. Kalau ini kan seluruh bisa mendengar. Kalau sosialisasi di tempat hanya itu yang mendengar yang hadir. Tapi kalau ini sudah seluruh Nusantara bisa mendengar. Apalagi orang-orang Gorontalo yang sudah di luar daerah bisa mendengar. Oh, kita sudah lupa ini karena kita sudah daerah jauh meninggalkan Gorontalo. Itu yang pertama. Yang berikut mungkin dukungan-dukungan kepada pelaku adat sekaligus sebagai Dewan Adat dan pelaku adat itu sendiri, pemangku adat itu sendiri, mungkin ada dukungan-dukungan perhatian oleh RRI, oleh pemerintah untuk selalu melaksanakan sosialisasi tentang adat istiadat itu. Iya, itu saja. Terima kasih. Kalau dari Pati Bate sendiri, Bate Lohuluntalo. Ya, jadi bicara tentang masalah adat dan budaya ini memang sangat luas. Dan kami juga sudah berusaha untuk menyampaikan atau mensosialisasikan tentang adat dan budaya, bahkan bahasa juga kami sampaikan kepada anak-anak generasi berikutnya. Kalau kami difasilitasi oleh pemerintah provinsi lewat Diknas Provinsi Gorontalo, itu kami disebarkan pada seluruh sekolah SMA dan SMK Provinsi Gorontalo. Dan ini yang kami selalu sampaikan, bahkan di masyarakat umum pun termasuk pemerhati adat juga sudah menyampaikan, dan kami juga sudah banyak menyuarakan itu. Tentunya untuk melestarikan ini jangan hanya diberikan kepada pemangku adat dan pemerhati adat, terutama keluarga kita yang berada di daerah lain di perantauan. Ini kami bermohon supaya dapat menyampaikan kepada anak cucu kita supaya mereka mesti mengenal Gorontalo itu bagaimana adatnya. Insya Allah mereka juga bisa memahami. Dan itu harapan kami kepada keluarga yang berada di luar daerah. Iya. Benar sekali. Dan semoga juga perantau-perantau Gorontalo yang sedang melihat tayangan kami ini ya akan terobati rindunya ya, insya Allah ya, perantau-perantau Gorontalo yang ada di luar Gorontalo. Baik, kita sudah berada di penghujung acara Sahabat Budaya Mengodula Amongo Tato Mengotilo Mengotiamo, yang pastinya tanggung jawab kita bersama-sama untuk terus melestarikan melestarikan budaya dan juga tradisi-tradisi yang ada di setiap daerah kita masing-masing. Dan demikian obrolan budaya kita malam ini. Watia Titatu Indah mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Odu Olo, insya Allah bisa ketemu di lain waktu dan lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.